Assalamualaikum Mas Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas dulu Mas ini. Oh iya, Ketemu. Salaman dulu enggak apa-apa tuh ini. Monggo nggih. Oh iya iya. Sehat toh, Mas? Alhamdulillah. Aku tak yo lepas ya. Ya. Alhamdulillah sehat kok ya, Nok. Jadi yo musimnya seperti ini ya harus kita jaga, tapi yo tetap harus kita komunikasi silaturahim harus terus terjaga. Wah, siap Mas Komandan. Ini pakai kokam masalahnya mesti komandan ya. Ya, soalnya kademen karena udan Oh. ganggu. Gini Mas Fauzi, mumpung ketemu ini saya tuh pengen ngobrol tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Saya tuh Oh, kan iya. ini kan saya tuh yo baru mengenal Muhammadiyah baru-baru beberapa tahun ini. Saya tuh nggak tahu sejarah tentang Muhammadiyah, Mas. Walaupun ini saya tuh jiwa muda pengennya yo seperti jenengan pakai kokam, saya belum pede saya itu. Mungkin jenengannya lebih paham. Kita mumpung Iya, ini iya. ngobrol nih lah santai ya biar tahu tentang Muhammadiyah gimana. Ya, tentang Muhammadiyah. Sakjane yo kalau saya bermuhammadiyah ya seperti ini Mas, seperti baju ya, kayak beridentitas. Jadi bermuhammadiyah itu bukan hanya soal di hati tapi juga dengan simbol-simbol. Karena memang untuk untuk mengenalkan Muhammadiyah kan salah satunya juga dengan simbol. Nah, dengan seperti berbaju Muhammadiyah, peci Muhammadiyah. Mesti ini kalau kepala sekolah Muhammadiyah SD atau SMP Muhammadiyah itu luwih ini ya, luwih merasa ya ngati ya jane. Lah iya itu juga saya tuh heran. Ternyata saya masuk di Muhammadiyah itu di dalamnya luar biasa, luas sekali. Makanya Ya. saya tuh hati-hati sekali. Saya tuh ternyata dengan tadi bilang banyak simbol. Ya memang banyak simbol. Wah, simbolnya banyak sekali. Nah, sudah. Apalagi kalau ini kita ngobrol soal Muhammadiyah, khususnya tentang sejarah Muhammadiyah ya, ceritanya juga panjang sekali. Jadi simbol-simbol yang bisa kita lihat saat ini seperti logo, seragam itu ya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Oh iya. Tapi itu iya. Ada sejarahnya juga. ada. Ceritanya Wah. juga panjang dan kalau kita sebagai kader Muhammadiyah yang di pemuda Muhammadiyah ya setidaknya juga harus mengetahui lah ceritanya seperti apa gitu. Terus soal bagaimana perannya Muhammadiyah terhadap negara Indonesia khususnya, kan itu yang terkadang kita juga agak terlewatkan. Kan kita lebih sering fokus pada amal usaha, lebih kepada soal pendidikan, kesehatan. Tapi ternyata kita juga mempunyai sejarah yang harus kita openi gitu. Karena kalau nggak kita openi lah, siapa lagi yang openi kalau nggak pemuda gitu. Oh, iya. Jadi seperti kisah panjang Muhammadiyah mewarnai kemerdekaan, terus Muhammadiyah ini bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka itu juga harus kita rawat gitu. Kalau nggak dirawat nanti sejarahnya hilang. Iya. Kalau hilang nanti diklaim orang lain nanti kita sedih kan. Iya, Padahal iya. itu adalah akar kita gitu. Iya, benar. Jadi kita harus mengetahui bahwa Muhammadiyah ini bukan hanya mewarnai, tapi Muhammadiyah ini juga nandur. Kalau istilah tanduran itu iki loh Mas, kan tanduran tidak mungkin seperti pohon ini ya, nggak mungkin tiba-tiba jadi besar toh. Mesti dulu dari kecil dulu, bahkan Ya. bibit ya, Iya. bibit disemai, disirami, dipupuk, tiba-tiba terus kemudian berproses menjadi besar. Nah, Indonesia pun seperti itu. Ketika Indonesia menjadi bangsa yang belum sebesar ini, itu perannya Muhammadiyah sungguh luar biasa. Jadi Muhammadiyah bukan hanya ikut mewarnai, tapi juga ikut membesarkan. Iya. Jadi melu nandur, melu nyirami, melu membesarkan, merawat dan menjaga. Lah itu Wah. perannya Muhammadiyah. Oke, sip. Luar biasa. Jadi Mas harus kita Fauzi. rawat. Iya. Nah, ini saya tuh Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah Masya ini Allah. sudah kita Kedatangan tunggu. tamu kita. Ini Monggo, Mas, Monggo, Pinara. kenalkan ini Ketua Pemuda Muhammadiyah Sragen yang kita Pinara. tunggu ini. Nah, pripun Bang Ido kabaripun? Oh, Pak copot ya? Oh, enggak apa-apa. Monggo, monggo. Wah, pangling aku suwe gak ketemu. Ini kok berdua sama siapa? Ngobrol apa Sama ini Mas? Iya tadi habis ngopi sama Mas Amirul. Oh, iya. Wah, kok enggak dibawa kopinya ini? Atau mungkin dipesankan ini? Ini masih nganggur loh Mas ini. Iya nanti di telepon aja kan nggak masalah. Oke, siap. Ngobrol-ngobrol apa kok asik sekali tadi. Iya, ini tadi saya ketemu Mas Fauzi ini ngobrol tentang Muhammadiyah. Saya itu kan baru, jiwa ini muda tapi baru masuk di Muhammadiyah. Saya tuh pengen tahu tentang Muhammadiyah. Dan saya tunggu-tunggu juga Mas Ketua ini baru datang. Ini mungkin juga lebih paham. Nah, makanya ini ngobrol untuk Muhammadiyah, kemajuan Muhammadiyah itu gimana. Kita yang pemuda yang harus benar-benar
paham dan siap berjuang di Muhammadiyah. Tapi saya tuh bingung kan baru di Muhammadiyah. Iya. Kalau Mas Amirul ya sebenarnya malah lebih ngelotok ya soal Muhammadiyah, tapi ya nanti ngobrol bareng-bareng ya soal Muhammadiyah kan. Kita apalagi kita generasi muda ya, kita harus terus merawat ingatan tentang sejarah. Kemudian sejarah itu bukan berarti kita kembali ke masa lalu loh ya, tapi kita merawat akar kita. Jadi kita mempelajari masa lalu itu sebagai dasar untuk kita melangkah ke depan. Karena mungkin Mas Edo mungkin pernah ya dalam ketika menjabat jadi ketua PDPM beberapa dinamika, kemudian masalah-masalah, kemudian ada halangan, rintangan dan sebagainya. Lah itu kita bisa mengambil solusi atau mengambil cara dengan kita belajar masa lalu. Kita melihat masa lalu sebagai sebuah referensi untuk melakukan sesuatu hal di depannya nanti. Ya saya juga belajar sih, sama-sama belajar. Jadi di sini juga nanti kita sama-sama Tapi belajar. saya lihat Mas Fauzi, wah, pembicara di mana-mana Iya. masih muda, wis nang ngendi-ngendi ada. Ini luar biasa nih. Hanya Brosur. ngepasi wae Mas. Saya hanya modal moco terus ini ceritanya, terus ya saya sampaikan tentang apa yang saya ketahui. Mas Amirul pun juga begitu, Mas Edo ya sama. Terus Mas Edo ini alhamdulillah bisa jadi ketua pemuda Muhammadiyah ini ceritanya Enak, piye iki kok iso lho wah melingkupi kabupaten lho, Mas. Ceritanya pripun Mas? Ya sebenarnya sejak dulu memang saya tertarik di Muhammadiyah. Dan wong tuaku Mas, ya alhamdulillah sejak kecil itu memang yang ngurus Muhammadiyah. Wah, masyaallah. Jadi Keluarganya juga tak ceritakan pengalaman Mas. Oke. Jadi Saya juga ikut belajar Mas. Iya. Jadi sekitar 28 tahun yang lalu wah, itu. lagi umurnya pira wis 12 tahun umur. Loh, tapi kan tetap pemuda. Iya, tetap ADART muda. pemuda 40 ke bawah masih muda. Mas. Masih. Lha umurnya berapa jenengan? 17 lebih sedikit. Wah. Ternyata Mas Edo sering bercanda. Luar biasa ternyata Jadi, ya ketua kita ini. Jadi ternyata saat itu kecamatan Tangen itu saya dan kakak-kakak saya dan orang tua saya yang memang menghidupi Muhammadiyah. Oh, iya. Jadi ini cerita ya. Oke. Mungkin sambil curhat juga bisa. Wah, enggak apa-apa ini Nah, mumpung. kita belajar sejarah ya, Mas. Ketika saya umur SD itu di masyarakat ada perbedaan masalah sholat dan sebagainya waktu itu sampai Mas, masjid keluarga kami itu dirobohkan. Masya Allah. Iya. Masa itu katanya ceritanya zamannya Ahmad Dahlan. Bukan, Ini saya- jenengan juga merasakan. Iya, saya merasakan. Masya Allah. Jadi Sampai segitunya juga. Sampai Ya? segitunya. Jadi belum tentu masyarakat lain, masyarakat di Sragen itu mengalami seperti saya, belum tentu gitu. Jadi sejak kecil itu memang cuma memang gara-gara perbedaan sedikit sebenarnya. Masjid itu pas puasa Mas, pas puasa Masya saya sama adik saya masih kecil dan sebagainya waktu itu. Jadi seluruh warga dan sebagainya itu berbondong-bondong merobohkan masjid di depan saya, pas di depan kami gitu. Itu bulannya bulan puasa dan sebagainya gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sampai kami harus menahan sedih, menahan kekecewaan dan sebagainya waktu itu. Karena ternyata perbedaan itu bisa menjadikan orang itu sampai berbuat demikian gitu. Tetapi lama-kelamaan alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima adanya perbedaan itu gitu. Dan alhamdulillah seiring berkembangnya sekolah Muhammadiyah dan adanya lazis dan sebagainya, masyarakat di sekitar kami itu malah mereka berbondong-bondong ketika misalnya mereka ada keluhan, mereka ada sakit dan sebagainya, lewat lazis yang dikelola oleh kebetulan saudara saya waktu itu. Jadi mereka lama-kelamaan mengetahui, oh ya ternyata
apa yang saya lakukan dahulu itu nggak benar itu. Ya. Dan itu berdampak dari sampai sekarang itu. Jadi kalau misalnya ada bulian ke saya itu alhamdulillah sudah tidak apa ya Mas, itu tidak ngaruh gitu. Wah, jadi sudah ada kebal sesuatu ya. yang keras. Sudah kebal. Iya Mas, biasa. jadi ada sesuatu yang keras dan sebagainya, alhamdulillah saya sudah bisa menghadapi itu. Karena dulu tetangga saya itu mau main sama saya itu Mas, itu apa ya, takut. Iya, nanti dibilang kata-kata radikal itu dulu Wah. beberapa tahun yang lalu saya sudah mendengarkan Mas radikal. Iya, jadi Muhammadiyah radikal. Muhammadiyah saat itu benar dikatakan radikal dan sebagainya. Nah, perjalanan waktu alhamdulillah masyarakat menerima, masyarakat mengakui bahwa sebenarnya ini loh Muhammadiyah itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan apa, membantu orang-orang yang lemah dan sebagainya sesuai dengan apa yang diceritakan, yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu, saat Lambo itu. Nah, sehingga saya tertarik gitu. Jadi ketika dulu Mas misalnya ada undangan kemana mengadakan kegiatan apa itu, saya dan kakak-kakak saya yang mewakili gitu. Jadi satu rumah kebetulan memang berada di Muhammadiyah semua gitu. Itu dalam satu sak desa namanya warga jenengan Pak. Satu kecamatan Mas. Sak kecamatan. Kecamatan. Iya, makanya dulu itu strukturnya kan belum sesempurna kayak gini ya. Jadi ketika misalnya sing diundang ketua ya yang berangkat ya kadang bapak saya, kadang mas saya dan sebagainya waktu itu. Jadi kalau sekarang kan strukturnya sudah disempurnakan karena memang perubahan kemodernan Muhammadiyah itu sendiri gitu. Yang pasti Muhammadiyah itu sangat melekat sekali terhadap saya waktu itu. Kemudian karena tertariknya waktu itu saya masuk sekolah itu di Man 1 Sragen ketika itu Mas. Terus kemudian saya mondok di Pondok Ngepringan, Pondok Darul Ihsan itu yang dulu diasuh langsung oleh almarhumah Kiai Haji Sururi, kemudian sama Ustadz Haji Budi Santoso itu gitu. Jadi mereka berdua sangat berjasa, memberikan pengaruh terhadap saya yang luar biasa gitu. Di sisi lain dalam hal ibadah, di sisi lain dalam hal organisasi. Jadi kedua tokoh ini selalu saya ingat, selalu menjadi inspirasi saya yaitu untuk berada di Muhammadiyah itu harus ikhlas apapun yang terjadi. Kita tidak boleh mutung terhadap sesuatu, misalnya mutungan dan sebagainya itu bukan sifat Muhammadiyah. Ilmu ini. Enggak boleh mutung ya. Kunci. Mungkin nanti Mas Amirul bisa menambahi. Menang banget gitu. Saya pelorong coba piye. Terlalu fokus ini loh pengalamannya Mas. Sehat Mas Amirul? Sehat Mas. Alhamdulillah. Saya tuh pengen bawa seragam kayak gitu loh. Itu dari mana? Mahal nggak itu beli kayak gitu? Oh enggak, ini di PP Muhammadiyah di Jogja banyak. Jogja sampai Jogja jalan tinggal pesan gitu. Kalau saya yang awam-awam ini ki pakai gitu boleh nggak? Oh boleh sekali. Loh, oh nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oh ini bagian dari syiar. Saya mau beli ya. Itu Bagian dari syiar syiar persyarikatan. Kirain harus khusus. Saya itu Mas di rumah nggak punya batik biasa, punyanya batik Muhammadiyah. Wah, iki. Kalau saya ke sekolahan itu, malah ngeri. ke sekolahan kan pakai batik panjang sama batik pendek. Ya batik panjang dan batik pendek saya ya Muhammadiyah itu. Iya. Jadi kalau Mas Amirul di Beler. ya itu isinya langsung Muhammadiyah. enggak langsung metu seneng ini. Oh, tahu. Ya, yang jelas siapapun yang benar-benar militan di persyarikatan Muhammadiyah, dia akan teruji dengan perjalanan waktu, apakah dia seorang pejuang sejati atau dia hanya pura-pura menjadi pejuang. Ya, disinilah nanti akan teruji kan begitu. Karena di persyarikatan Muhammadiyah itu
akan tetap kecewa ketika mengharapkan materi. Karena apa? Iya. Pada dasarnya di Persyarikatan Muhammadiyah kita tercinta itu ya tidak materi, tapi imateri. Ya, lebih dari itu. Misalnya begini, kalau kita contoh sederhana saya dari rumah ke sini pulang 60 kilo, terus bensinnya itu dari mana lah? Itulah. Jadi disitulah keunikan Muhammadiyah. Sampai Mas Abdul Mukti Sekjen PP itu ditanya, Anda di Muhammadiyah digaji berapa? Dia jawab, saya itu di UIN Jakarta bekerjanya. Ya di Muhammadiyah itu uang saya habiskan gitu. Malah kasihkan Muhammadiyah ya enggak dapat. Jadi kalau kita karena ritme atau irama Muhammadiyah itu sesuai dengan cabang dan ranting masing-masing. Jadi tidak sama antara satu daerah satu dengan daerah yang lain. Mungkin tempat jenengan akan berbeda dengan tempat saya, tempat Mas Edo dan lain sebagainya. Jadi memang gimana ya, Muhammadiyah itu unik. Jadi di sana akan berkembang tidaknya ya sesuai dengan para pejuang dan para kader-kader kan begitu. Lah kita semua di sini ada kan nunggu Mas Danang ada teko-teko nek ndi Mas Danang sing jare nggawa Info nek biasanya kalau jam segini itu Mas Danang biasanya sudah hadir ya, tapi mungkin baru mampir Mas Danang kemana. Gowor toh. Nah, Mas Danang Gowor. Minum iya. kan yang minum kan bawa Mas Mas Dodo Danang. ya ora enek iki. Padahal mau tak calling lho. Mas Nah, Dodo kok Mas ya Dodo ora biasanya kan teko. paling aktif loh, langsung datang Iya. di hari langsung bahkan sebelum jamnya mulai Mas Dodo sudah ada. Nek Nggih ngepasi koncone ya. ora enek ya do Saya stop ditekokke dulu. ya. Ini harus dibahas dulu Mas Fauzi terkait Muhammadiyah. Oh iya. Jadi jangan Kembali pancing nih. kemana-mana ya. Saya lamar yo nek nongkrong gak nek witang yo piye Prang. Jane yo gayenge enek iki ya, enek kancane ngene. Kancane iki. Pesen ngono lho, Bang. Pesen sih, Bang. Siap. Yo Oke, tak telepon nih, Bang. Wih, malah metuan. silau tuh. Oke. Telepon kayak kan kalau ada cekelane kan ya lebih penak tuh. Lo Mas Danang. Nek endi suwe men rada teko-teko iki ditunggu iki lho nongkrong nek ngombene ora gayeng. Kayak kita es teko. Jaine jahe. Yo kopi ora apa-apa. Ya, gorengan. Sulane tambah kacang ya. Ya oke. Tenan lho, selak iki mumpung do kumpul lho. Rene ya. Kayaknya iki. Nah, sip. Tak tunggu lho, aja suwe-suwe. Oke, ya. Wes, teko iki kok. Dilanjut Silakan, ke Mas. mau ya Mas tadi. Fauzi yang ada. Jadi lebih ke ini tadi saya hanya mereview yang Mas Edo sama Mas Amirul ceritakan tadi dihubungkan dengan kisahnya generasi awal Muhammadiyah berdiri. Mas Edo pas cerita soal langgar di Ambrukmi tadi itu Iya. mak deg-deg sir rasanya. Jadi hampir sama seperti mungkin Mas Amirul juga pernah merasakan ya pas pertama nonton film Sang Pencerah The Itu Movie. saya sampai menangis loh Mas. Nah, itu menangis. itu yang saya rasakan, Mas. Saya pun tidak pernah ya merasakan seperti itu, tapi saya melihat, saya bisa kayak merekonstruksi apa yang dirasakan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Lah sementara ini Mas Edo merasakan sendiri loh. Nah, iya sampai. Dah rasanya kayak apa gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk yuk keteguhan hati bagaimana kita yakin nek iki dalan sing bener gitu. Tapi pada akhirnya nanti Kiai Ahmad Dahlan juga menyampaikan hal yang benar itu dengan cara yang baik gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak. Sampai Mas, sampai kami itu diboikot oleh tetangga-tetangga kami Mas. Arek dolan ning ngene koncone itu enggak boleh, dilarang. Sampai kayak ini Kiai Ahmad Dahlan kan pas di film Kiai kafir. Jadi istilah kafiran bukan sekarang. Dari tahun 1900 itu sudah ada pengkafir-kafiran. Ya itu ya ulama, ya tokoh, ya itu sudah dirasakan gitu. Nah tadi yang saya rasakan seperti itu. Mas Edo pas cerita gitu. Mas Edo sampai merasakan sendiri. Padahal saya nonton film wis meh nangis lah. Mas Edo merasakan itu dah rasanya kayak apa itu. Nah itu luar biasa. Jadi salah satu bentuk ini apa? Sabar ya, Mas. Siap. Yes. Bentuk bermuhammadiyah yang sangat luar biasa. Jadi ceritanya Mas Edo tadi kayak gitu. Nah, terus kita kembali ke iki ya, apa ceritanya soal Kiai Ahmad Dahlan. Tadi
ketika beliau menyampaikan hal-hal yang baik itu tidak dengan dipaksakan, tapi lebih kepada memberikan jawaban. Jadi Mas Edo tadi bercerita katanya tanggane nek misalkan sakit nih Mas ya, ada sakit, ada butuh soal ambulan opo itu malah datangnya ke sini. Nah itu juga terjadi di Kiai Haji Dahlan itu, dia tidak langsung menyampaikan syariat, jadi nggak ngajari salat, kurang ngajari ngaji, tapi pertama kali apa luweh mikir weteng. Jadi pada waktu itu Kiai Haji Dahlan ngajari para santrinya itu al-ma'un terus, mungkin pernah ya bukan pernah ya al-ma'un salah iki dipedhot sih ya iki ketoke sing enak-enak Mas diteni. Danang Gowa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sedaya, Derek. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu nggih. Niki napa ya? Iki Matur suwun, Mas. Mbah Siap. Gawor Siap. Alhamdulillah. sing dirasani teko. Anu sambil sini gabung sini Mas, saya sini Kula Mas. keduten wau ning mergine iku. Niki gabung sini Mas. Saking Niki, pundi. Pun anu monggo, pun ra habis. Langsung Dene pun niki, monggo. niki, niki. Sakonipun, sekedap. Mas, Terus ayo, digoreng Ri. ngene kok. Oh iya. Sip. Ampun kesupen mengke lomboke Mas ya. Anu Mas ngobrol tentang Muhammadiyah ini. Oh, Mas Fikar Pak. Ini Mas Fikar ini. Mas Fikar Mas ini Fikar pasti ini. punya Ya Mas, dilanjutkan terus Mas. perspektif yang baru. Sambil diminum ya. Oh, oke. Allah, sing nelpon aku. Matur suwun. Ini tadi ya lanjut sing Mbah Gawor Mas. sing soal Iya, tadi ya. Kiai Haji Dahlan nih. Pertama kali yang disampaikan itu bukan soal risalah agama ya, bukan lebih pada apa? Salat. Kacang. Sekedap. Pedhot sih ana. Nggih. Sing marai tambah gayeng ya Kacang niki ya. koncone tempe ngene iki. Monggo, pun rahapi sak wontenipun. Monggo. Ikut gabung sini Mas Danang. Niki Mas Niki, Danang. Jangan terus pedal kemawon. Piye to jan iki karena ngendi ki malah. Padahal tak ceritanya gayeng loh Mas. Ya, tadi dia lanjut soal Iya, monggo. Kacangnya gimana ya? Monggo, kan disambi. Kalau Mas disambi, Amino, kalau Mas dilanjut. itu. Silakan. Jadi soal Kiai Haji Dahlan tadi, beliau menyampaikan risalah itu bukan langsung menjelaskan tentang soal syahadat, soal sholat, soal zakat, tapi lebih kepada mikir weteng. Nah, pada waktu itu Kiai Haji Dahlan ngajari santrinya itu al-ma'un terus, al-ma'un terus. Nah ternyata bukan hanya sekedar rapalan ya, bukan sekedar dirapal di apa ya, dibaca, tapi lebih kepada dipraktekkan. Nah, pada saat itu Kiai Haji Dahlan langsung memerintahkan para santrine dolano neng kauman, dolano neng alun-alun. Golekno wong-wong sing luwe, wong-wong sing ra klamben. Jadi yang dilakukan Kiai Haji Dahlan itu goleki wong-wong sing luwe. Terus yang kedua goleki wong-wong sing gak klamben. Nah, pertama diajari sik mangan, baru diajari klamben. Lah ketika sudah Berarti langsung dikasih gitu Mas. pada waktu itu langsung dikasih. Jadi dikasih makan dulu di imam. Sik. Mbah Dahlan iki sekolah ngendi kok elok imen pikiran. Loh, Kiai Haji Dahlan itu sosok pemuda ya sepantaran kita gini yang punya visi yang sangat bagus. Jadi beliau itu melihat situasi pada waktu itu keadaan yang jumud ya, jadi stagnan. Lalu kemudian Kiai Haji Dahlan itu datang ingin memberikan sebuah solusi terhadap apa yang terjadi di Kauman pada waktu itu. Nah, salah satunya itu dengan cara mengentaskan orang-orang sing lapar diwareki, sing gak kelamben dikei klambi. Nah, setelah itu terpenuhi semua, baru diajarkan bagaimana apa jenis sholat, apa jenis syahadat itu. Nah, sebenarnya kalau kita runut, kita tarik garis yang lebih awal lagi, Kiai Haji Dahlan ini sebenarnya nyambung dengan Sunan Gresik. Jadi nek Semen Gresik iki. Sunan Gresik bedanya bro. Sunan Gresik dari Gresik. Sunan Gresik itu dia dari Gresik podo. Jadi sebenarnya kalau kita pemuda generasi muda Muhammadiyah ini bercerita soal Sunan, kita juga berhak di situ sebenarnya. Jadi soal waliullah, soal Sunan-sunan itu bukan hanya milik satu golongan, bukan hanya milik golongan tertentu, tapi berarti memang Kiai Haji Dahlan itu termasuk keturunan wali Mas ya? Iya. Wali Songo. iya keturunan Wali Songo. Oh iya toh. Iya. Wah, berarti Jadi wali yang- 10. Beda era. Oh, tapi Kalau generasi Kiai Haji Dahlan itu generasi ke-12. Oh. Lah, yang leluhurnya beliau ini namanya Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Oh, itu itu ya. 12 ke atas gitu, garis ke-12 gitu. Jadi beda era. Lah kalau yang
dilakukan Kiai Ahmad Dahlan ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik ini salah satu orang waliullah, dia bukan asli wong Jawa ya, itu wong Jawa. Bukan orang Nusantara. Dia itu orang, konon ada yang kalau di beberapa literatur ada yang mengatakan Sunan Gresik ini didatangkan, beliau hadir di sini itu salah satunya karena peran dari Osmani. Tapi perlu kita riset lebih dalam lagi ya nanti. Jadi ada beberapa riset yang mengatakan Sunan Gresik itu didatangkan oleh Osmani. Nah, Sunan Gresik ini dia belajar di Mesir. Mesir di ini Sungai Nil. Dia belajar tentang agraris, tentang corone nandur, corone bendung Sungai Nil, kemudian dialirkan ke sawah-sawah gitu. Nah, kemudian ketika Sunan Gresik datang pertama kali di Nusantara, di Gresik, itu dia melihat situasi keadaan yang kacau balau. Neng Jawa itu maut, Mas. Karena pada itu belum merdeka ya? Ya belum. Lah ya belum masih. Era tahun berapa ya? Abad ke 14-15an kok. Bahkan Tahun pinten berarti? bahkan pada waktu itu masih Majapahit yang menguasai. Jadi era us 14 sekian 15 sekian itu. Jadi masih Majapahit, tapi Majapahit pada waktu itu di era keruntuhannya. Nah, neng tanah Jawa pada waktu itu terjadi perang jenis perang Paregreg. Apa kuwi, Mas? Wah, perang Paregreg itu baru denger nih. perang sing ini apa ya, perang saudara. Nggo pari. Yo go pari go patul. Tapi perang Paregreg sing marai maut tanah Jawa. Jadi tanah Jawa itu kan terkenal dengan tanah yang subur ya. Jadi kayak jarene kayu tuncepke iso dadi panganan. Nah, itu kan tanah Jawa begitu suburnya. Nah, Sunan Gresik ketika datang di tanah Jawa, ki ndelok keadaan lemah Jawa ki ora karuan. Sawah-sawah terbengkalai, kebun-kebun wah tandurannya udah maut kabeh. Salah satunya karena perang. Nah, perang kan otomatis sing wong-wong lanang, orang-orang laki-lakinya kan tertarik ikut perang. Akhirnya meninggal terbengkalai semuanya. Nah, Sunan Gresik melihat ini, wah kok sawahnya udah maut. Dia pertama kali datang ke tanah Jawa tidak langsung mengenalkan syariat Islam. Gak langsung ngajari, ayo syahadat, ayo salat, ayo kelambine aurat tutupi sik. Enggak seperti itu. Beliau lebih kepada memberikan solusi dan jawaban kepada masyarakat Gresik. Jadi ilmu yang dia peroleh dari Mesir ini dia praktekkan di tanah Jawa. Seperti Kali Brantas ya. Kalau sana kan sungai yang paling besar Kali Brantas itu di Bendung. Dialirkan ke sawah. Kemudian Sungai Brantas itu apa enggak? Malang, Mas. Kediri, tapi nanti alurnya ke arah utara, Mas. Jadi Gresik ya area Gresik, Lamongan Gresik area situ. Nah, itu sungainya di Bendung terus dialirkan ke sawah-sawah. Itu Sunan Gresik ya. Sunan Gresik. Lah kemudian terus diolah apa jenenge, lemahnya diolah agar menjadi subur. Nah, ketika beliau berhasil memberikan solusi, warga itu pada datang. Berarti nek saiki enek wong ngomong Islam ke arah-arahan ngono ku ya salah ya, Pak. Berarti kan nek ngono ki kan solusi to, Pak. Ya keliru banget, heeh. Karena ngeten niku. Ya nek ngomong Islam ke arah-arahan, memang Islam itu dikenalkan aslinya dari sana. Tapi nek diarani ke arah-arahan ya kan kita tetap memegang tradisi kita. Kita tetap berislam, kita tetap berjawa, kita tetap berindonesia kan. Kita tidak bisa memisahkan tiga titik ini karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sama Mas Amirul dan istrinya bisa dipisahkan. Nah, itu ya kembali ke ini Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik itu dia memberikan solusi ya pada masyarakat. Sunan Gresik itu nasabnya Kiai Dahlan. Nggih, nasabnya. Dari 12 generasi ke-12-nya, Mas. Itu memberikan solusi. Jadi ketika Sunan Gresik ini datang di tempat apa ya, Pategalan ya, Mas, kayak gini ya, model cangkruan kayak gini. Jadi pas jam rolas itu kan wayah rolasan kalau sekarang istilahnya. Bar macul, bar garap sawah itu rolasan. Ini. Terus warga itu ada datang moro. Nah, Sunan Gresik pada waktu itu enggak langsung mengenalkan syariat. Beliau berdiri ke arah barat. Kemudian rukuk sujud. Didelok nih terus karo warga. Terus ditekoki pada akhirnya setelah selesai sembahyang ini, para warga tanya, "Loh, Kanjeng Maulana ini sembahyang pada siapa? Kanjeng Maulana ini Nyembah sama siapa? Nyembah pada apa gitu." Nah, saat seperti inilah tiba-tiba langsung Sunan Gresik bisa masuk ke lubuk hatinya para warga gitu.
Jadi tidak ada paksaan, tapi lebih kepada memberikan solusi. Jadi sawah-sawah yang terbengkalai dan nganggur digarap oleh Sunan Gresik gitu. Nah, kita kembali ke ini generasi Ahmad Dahlan. Ya. Sama persis. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memberikan langsung bentuk syariat, bentuk apa ya, langsung penerapan syariat Islam enggak, tapi lebih memberikan solusi. Makanya tadi Mas Edo cerita soal lazisme tadi ya, itu lazisme sebenarnya itu adalah cita-cita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terwujud secara terstruktur yang bisa kita rasakan saat ini gitu. Jadi sangat luar biasa perjalanan dari Muhammadiyah dulu sekarang. Jadi sebenarnya cuman ini ya, nek kita belajar sejarah kayak copy paste ya. Jadi zaman dhisik di copy di apa ya, di paste ya, di apa jenenge? Pindah. Dipindahkan sekarang cuman beda pelakunya, beda tahunnya, tapi sebenarnya pola-polanya sama, pola-polanya seperti itu. Terus ada era nanti ketika kita bermuhammadiyah dicibir banyak orang, kemudian kita dianggap sebelah mata. Lah itu era dulu juga sudah seperti itu. Jadi kita itu seperti mengulang sejarah saja. Jadi kita belajar sejarah itu bukan kok kita nostalgia ya, kita hanya nostalgia masa lalu enggak, tapi lebih kepada kita mengambil apa? Carane zaman dhisik para leluhur dhewe piye to. Nah, Mas Fauzi, Ada masalah di PSK ngono. saya jadi penasaran. Sambil diminum Mas. Sambil diminum Mas. Malah ya sesuai. Kiai Ahmad Dahlan ini ninggal ini kan sebelum merdeka ya. Lah, untuk penerusnya ibarat iki para pejuang-pejuang Muhammadiyah itu yang apa ngandil dalam kemerdekaan ini ada enggak itu? Wah, sangat banyak. Banyak ya. Siapa aja ini? Sangat banyak dan hampir semuanya ini apa? Tokoh yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Siapa contohnya? Ini kalau kita membahas soal tokoh Muhammadiyah ya. Kalau kita membahas soal Indonesia merdeka, sangat sulit untuk tidak membahas Muhammadiyah. Wah, maksud berarti Muhammadiyah sangat berperan sekali ya? Muhammadiyah ini dan Indonesia ini adalah satu irisan. Seperti kayak neng koin ya Mas ya, ada koin depan dan belakang. Nek bahasnya depan mungkin nggak bahas yang belakang. Nah itu sama dengan Muhammadiyah dan Indonesia. Indonesia dan Muhammadiyah itu satu keping yang tidak bisa dipisahkan. Saiki gini, kalau misalkan cerita soal Indonesia merdeka, proklamatornya siapa sih? Bung Karno. Bung Karno itu beliau backgroundnya nasionalis, tetapi dia mendapatkan keilmuan wawasan keislaman itu dari Muhammadiyah. Mosok? Iya. Bung Karno? Iya, Bung Karno Muhammadiyah. Beliau ketua majelis Dikdasmen di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Dan bukan hanya sekedar jabatan ya, bukan kalau zaman sekarang ya enek sing ketoke jabat tapi dia tidak bermuhammadiyah kan ya banyak ya saat ini ya. Dan itu bukan contoh yang baik. Tapi yang dilakukan oleh Bung Karno, beliau ini bukan hanya seorang yang menjabat, tapi dia benar-benar meresapi Muhammadiyah itu seperti apa. Dia pernah bercerita di dalam aku lali tapi bukunya apa. Bung Karno itu pernah bercerita dia itu ketika mondok di Surabaya nih Mas ya. Jadi Bung Karno itu kecilnya di Surabaya. Mondok di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Pak Cokro ini salah satu founding father-nya Indonesia. Dari Pak Cokro ini lahir tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Salah satunya Bung Karno. Nah, Bung Karno pas kecil itu pernah mondok di tempatnya Pak Cokro. Dan Bung Karno pernah bercerita bahwa ketika itu ada datang seorang yang berilmu, dia jagongan dengan Pak Cokro. Semut Mas. Semut. Nah, bercerita dengan ini ngobrol dengan Pak Cokro, kemudian naik panggung. Nah di saat itu Bung Karno kecil selalu ngintil Pak Cokro, dan pada akhirnya jadi kemana-mana ikut gitu. Kemana-mana ikut Pak Cokro, dan Pak Cokro bersama temannya yang orang berilmu ini. Dan ternyata orang berilmu yang dimaksud Bung Karno ini siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maksudnya biar ngintil. Jadi Pak Cokro itu kan sering publik ya, sering keliling bersama dengan satu orang yang berilmu gitu. Diceritakan seperti itu. Siar gitu. Siar dengan Pak Cokro pernah ngisi di mana ngisi yang salah satu titik itu bersama temannya yang berilmu. Nah Bung Karno ngintil ikut. Tapi waktu dulu itu berarti gue kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum kenal istilahnya beliau itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berdiri Muhammadiyah itu belum kenal. Jadi dia masih kecil lah ya. Masih kecil. Hanya tahu bahwa iki koncone Pak Cokro yang berilmu. Iya. Bung Karno pernah bercerita seperti itu. Merinding kan. Dan ternyata Bung Karno itu sosok kecil yang selalu selalu cerdas, kepo lah. Pengen ngerti. Jadi ketika Pak Cokro ngobrol dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, Bung Karno selalu nguping.
apa sih yang diobrolkan. Ternyata soal nasionalisme, soal bagaimana relasi antara Islam dengan negara. Nah kalau sekarang kan isinya Islam dan nasionalis ditabrak-tabrak nih, itu kan nggak bener. Nah Bung Karno sudah mempelajari itu sebenarnya dari dulu. Maka Bung Karno dia dengan bangga bercerita seperti itu, kemudian dia menjabat di Pundi Mas tadi di Bengkulu, Bengkulu ya. di Ketua Masjid Sumatera. Dasmen. Di sana kan jabatannya juga benar-benar jabatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka dia sosok Bung Karno ini bukan hanya sekedar ini ya Muhammadiyah klambi tok ya, tapi dia jiwanya juga Muhammadiyah gitu. Makanya tadi nek soal bahas soal Indonesia dan Muhammadiyah ini saya tak gambarkan kan seperti dua keping yang tidak bisa dipisahkan. Itu baru Bung Karno ya, banyak tokoh-tokoh yang lain lagi. Saya ketoknya ngobrol dengan ini habis belum selesai ngobrol. Wah iya, banyak banget. Tapi gini Mas Fauzi, tadi kan Mbah Dahlan itu tak krungok keket mau dia dakwahnya nggo solusi. Ngono ki po yo langsung ora enek tantangane po yo kayak jalan tol mlayu terus. Wah lah, tantangannya luar biasa Mas. Nanti Padahal brok nih mau padahal ngeki solusi loh Mas. Langgar kidul itu kan obong ya. Nah ya. Langgar kidul diambruk lho. Bayangke kita ya, ada duwe langgar keluarga. Moro-moro dipengoki kiai kafir diambruke langgare. Ini nek wong mutung wis kampung gitu. Lah piye Mas? Bahkan malah keluar dari Islam Mas. Iya malah Mas mutung. kan itu. Padahal ngeki solusi yo Mas. Iya, Lah itu solusi kayak opera jawaban. ya air susu balas air tuba ngono kae. Nah, itulah kita perlu banyak mengkaji. Monggo, Mas, sambil, Nggih, niki Mas Edo monggo Mas. Siap. Makanya kita perlu banyak mengkaji para pendahulu kita, bagaimana beliau ini mensikapi kejadian yang ada itu benar-benar ilmu yang sangat luar biasa ya, yang kita harus praktekkan. Kadang kita gini, bukan kok memandang remeh soal tarjih HPT itu enggak. HPT tarjih itu sangat penting untuk panduan kita bermuhammadiyah. Tapi kisah-kisah dari para pendahulu kita itu juga perlu kita pelajari gitu. Karena mereka ini sudah wis ngelakoni, sementara kita itu baru mau ngelakoni gitu. Jadi memang benar Mas. Saya potong dulu Nggih, ya. monggo. Enggak apa-apa. Santai wae, Mas. Nyambung nih kacang. Cek udah. Kayak saya itu Masih itu diet tuh. sudah apa? Pengalaman yang berjalan terkait Muhammadiyah. Bapak saya itu dulu kan pendakwah walaupun tidak sepintar kayak Mbah Dahlan itu. Tapi Muhammadiyahnya luar biasa. Jadi ketika pasca masjid dirobohkan itu, bapak saya nggak boleh Mas ceramah di tempat yang lain. Biasanya bapak saya kan di masjid ini dan sebagainya. Itu nggak boleh. Malah selain kampung itu bapak saya ceramah gitu. Jadi benar sekali yang dialami Mbah Dahlan itu sangat berat itu. Apalagi saat dulu, zaman dahulu gitu. Nah, ini benar-benar apa ya, membuat semangat saya tersendiri bahwa kalau seandainya kita tidak punya motivasi apa ya untuk bermuhammadiyah, pasti wis mutung Mas. Iya, Wis mutung ternyata melu Muhammadiyah ki gak penak ya. Harus perkosa berarti. Wis masjid. Lah yo napa do gelem. Masjid itu sampai diblokin dan sebagainya seperti itu. Nah, itu hanya refleksi saja Mas, refleksi iya. yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Kan nek Mas Edo bercerita soal itu hati kok murung-murung deg-deg sir rasane. Ngopo iki? Yo rasanya kita kok langsung, kalau kita kan hanya melihat film yang direkonstruksi dari cerita. Lah Mas Edo ngalami loh. Rasanya dah kaya opo lah. Wah ini jangan-jangan titisannya Mbah Dahlan juga ya. Insyaallah nanti penerus nanti. Amin. Insyaallah luar biasa. Aku Ya. Kita ini titisannya Mbah Dahlan secara ideologis loh kita ini. Ya betul ya. Berarti ora biologis. Yoki yo. Pakmu. Ya ngono kuwi sini kalau kita bahas soal irisan sejarah antara Indonesia dan Muhammadiyah yo angel kalau dipisah memang bisa. Itu baru Bung Karno ya tadi ya, soal bahas Bung Karno. Itu baru Bung Karno. Lah apa eneng neh Mas? Setelah Sangat no. Pak Karno meninggal kan otomatis ada seperti pahlawan penerusnya juga ya yang sampai sekarang
bukan penerus ya, tapi lebih kepada generasi yang sama dengan Bung Karno ya. Gitu. Ada namanya, nek pernah buka sejarah ada Pak ini apa Ki Bagus Hadikusumo. Wah, Namanya sekilas hampir ini ya familiar dengan kabit apa informasi ya. kancaku sing ki lho ngajar ning SMP SMA. Yo jenenge bagus tapi ora bagus lek sing Jenenge Bagus Kusumo Diningrat apa kayaknya. Ki Bagus lah, nek ini namanya Ki Bagus Hadikusumo. Dan dilihat dari namanya kan ketok banget wong Jawa ya. Gak mungkin Ki Bagus kok jenenge wong dudu Jawa. Mesti ningrat nih. Daerah dia termasuk daerah Ningrat, Mas. Dia itu termasuk putranya ini penghulu yang istilahnya kalau sekarang itu Kementerian Agama nih. Kementerian Agama di Kesultanan Yogyakarta. Lagi Bagus itu putra Kauman asli. Berarti Mas ya. Jadi pendiri Muhammadiyah beberapa dekade yang lalu berarti termasuk keturunan para raja. Iya. Bukan raja, maksudnya, lebih kepada pejabat gitu. Pejabat keraton yang bukan orang sembarangan. Kalau sekarang itu di ini Mas, apa kayak kementerian loh. Kementerian Agama. Jadi struktur pemerintahan Jawa pada waktu itu kan ada sultan sebagai kepala negara, presiden. Lebih presiden. Terus ada yang melaksanakan pemerintahan jenenge pepatih dalem, patih lah. Perdana Menteri. Nah, ini terus kemudian ada dibagi kementerian-kementerian. Ada namanya abdi dalam Pekaum itu Kementerian Agama. Jadi yang ngurusi soal agama itu tempatnya di Kauman. Kauman kalau di Jogja di dekatnya Masjid Gede Kauman itu. Nah, itu di situ sebenarnya keluarga semua. Jadi keluarga Pekaum, keluarga abdi dalam yang ngurusi soal agama semua di situ. Lagi Bagus Hadikusumo lahirnya juga di situ. Iya. Dia putra Kauman. Lah terus sumbang si Bagus kuwi apa? Heeh. Lah Ki Bagus. Apa men jenenge Bagus tok ngono ae. Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini kita kadang dalam bermuhammadiyah kita juga tidak bisa bercerita ini ya. Tokoh-tokoh dhewe sapa wae to. Nah, ternyata wakih banget salah satunya Ki Bagus ini. Ki Bagus Hadikusumo, beliau ini termasuk salah satu sing menyusun dasar negara Indonesia. Pancasila itu. Undang-undang. Ya pembukaan undang-undang lah. Ki Bagus itu berada di situ. Ki Bagus Hadikusumo. Sebelum Indonesia merdeka, itu kan disusun dulu dasar negaranya seperti apa, seperti pembukaan, terus isi sila-sila itu dibahas oleh namanya Panitia 9. Lagi Bagus ini masuk di situ, yang termasuk nggodok ini. Jadi nggodok dasar negara itu. Berarti luar biasa ya Muhammadiyah ini. Ora wong sembarangan berarti. Iya. Dari mulai Saya nambahi sedikit Mas, itu 10 menit. banyak boleh Mas, banyak boleh. 35 menit. Sing tentang kontribusi Ki Bagus Hadikusumo itu kan tokoh yang paling bersih kukuh mempertahankan 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang sering kita kenal dengan Piagam Jakarta. Betul ya. Dan ini luar biasa sekali. Setelah di lobi Pak Karno tidak bisa. Terus akhirnya di lobi sama-sama Ketua PP Muhammadiyah. Pak Kiai, mungkin kita bisa merelakan satu saat nanti biar anak cucu kita yang akan mengembalikannya. Tapi setelah itu, setelah 1945 akhirnya kalau tidak salah 1961 atau 1971 itu di Solo waktu itu Ki Bagus Hadikusumo menangis sejadi-jadinya, luar biasa. Saya benar-benar kecewa, saya benar-benar merasa disappointed, benar-benar kegelan lah itu. malu karena telah menyetujui meng-ACC 7 kata dengan pencoretan 7 kata. Itu luar biasa sekali. Jadi ceritanya itu kan sebelum kita merdeka itu para sesepuh, para founding father lah istilahnya, itu kan berkumpul membahas soal dasar negara selama dua minggu kalau nggak salah. Itu dalam 2 minggu itu dibahas piye dasar negara kita seperti apa. Akhirnya terwujud namanya Piagam Jakarta sing Mas Amirul tadi katakan, yang isinya sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Oke. Nah, harusnya itu yang disahkan ketika setelah kita proklamasi. 17 Agustus kita proklamasi, 18 Agustus kita mengesahkan Piagam Jakarta harusnya. Nah, tapi ketika waktu mau mengesahkan, ini ada info dari Indonesia Timur katanya kalau misalkan 7 kata ini tidak dicoret, maka Indonesia Timur ini tidak mau bergabung kepada RI. akan itulah menyendiri. Nah, Luar pada waktu itu biasanya gini ceritanya. Malah ini apa? Sudah dilobi. Sebenarnya pada waktu itu akhirnya semua luluh, Mas. Semua luluh. Ya wis gak apa-apa. Yang kekeh cuma satu, Ki Bagus itu. Jadi kekehnya Ki Bagus itu sebenarnya bukan pada poin soal beliau radikal ya. Dulu ketika pas waktu mau disahkan jadi pahlawan nasional itu ada yang mengatakan Ki Bagus ini radikal. Karena apa? Dia kekeh melaksanakan syariat Islam. Padahal poinnya dipegang Ki Bagus ini bukan soal isi, bukan soal keislamannya, bukan soal keislaman 7 kata, tapi lebih kepada kesepakatan. Jadi kesepakatan yang kemarin ini harusnya juga yang ini yang disepakati. Jadi ini bisa wawasan kita harusnya lebih luas memandang Ki Bagus ini sosok laki-laki yang gentle. Komitmen sih. Komitmen. Jadi tidak bisa berubah. Kok bisa kejadian kan kalau itu berubah lagi gitu. Berarti orang main sama mainstream ya. Enggak. Makanya Ki Bagus ini sosok yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Iso koyo ngono kuwi crita iki. Moco. Aku bingung ya saya luar biasa, Mas. Yang penting moco. Ya, semuanya luar biasa ya. Kita punya spesialis masing-masing. Tahu berang tahun ini. Ya sambil ngalir bae. Oh, tapi ngalir. Nek jenenge wong seneng karo Muhammadiyah iki sapa dilakoni Mas Amilu tadi. Iki Tapi kayaknya oleh jodohnya itu ya wong Muhammadiyah. Iya. Lo kan katanya hidup-hidupilah Muhammadiyah, carilah carilah jodoh di Muhammadiyah. Wah, apik kuwi. enek ngono kuwi yan kata-kata Bukan kayak SMA Dalan tuh. ya ciku semua iki wis jam piro iki wah wis jam 12 Mas wis gak kerasa memang ya wis kapan-kapan ngobrol lagi ya Mas sip ini ngobrol Bisa Mas. katanya kan Muhammadiyah masih luas apalagi ini tadi belum cerita tentang masa kini ini masa dulu guys ya masa dulu pun urung rampung sih akhirnya wah iya itu santai kapan-kapan lapar ditutup iki lho urung rampung iki nah wis aku ditelepon anu iki lho wis arek WA kan ya aku ora nek sing nelpon saya duluan nek ngono ya lho piye to ini tinggal to kita anu ada acara ini di anu WA itu. Oh iya, yes. Lah kok tulisannya Mama Muda? Ini memang saya itu masih muda. Mama saya itu masih muda. Ya udah nanti lain waktu dilanjut lagi ya. Yes. Selamat semuanya ini. Oh iya. Nanti ketemu lagi. Matur suwun ilmune sampai kita sharing. Masih coba pengalamannya luar biasa. Matur suwun Mas Fauzi. Oh iya. Oke. Masih. Bang Idul. Yes. Pak